Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Tabian Hafid, biasa dipanggil Aisyah, dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa dengan NIM 4524091 dari kelas F. Saya di sini akan membahas tentang isi laporan statistika psikologi dengan judul pengaruh celebrity worship terhadap impulsive buying pada penggemar K-pop usia dewasa awal di Indonesia. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas akhir saya di mata kuliah statistika pada semester 2 ini. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara celebrity worship terhadap impulsive buying pada penggemar K-pop usia dewasa awal di Indonesia. Pada bab 2 tinjauan pustaka, di variabel Y-nya itu terdapat definisi dan aspek-aspek. Aspek kognitif yang pertama itu ada 3 karakteristik. Yang pertama itu cognitive deliberation, yang kedua unplanned buying, dan yang ketiga itu disregard for future. Pada aspek afektif ada juga 3 karakteristiknya. Yang pertama itu irresistible urge to buying, yang kedua itu positive buying emotion, dan yang ketiga itu mood management. Pada variabel Y, pengukurannya menggunakan skala impulsive buying penggemar. Skala impulsive buying penggemar digunakan untuk mengetahui tingkat perilaku pembelian impulsif pada penggemar K-pop di usia dewasa awal. Skala ini menggunakan format Likert dengan pilihan jawaban yaitu 1 sangat setuju hingga 5 sangat tidak setuju. Pada variabel X terdapat definisi serta aspek yaitu entertainment sosial, yang kedua itu intense personal, dan yang ketiga itu borderline pathological. Teknik pengukuran pada variabel X itu menggunakan tabel blueprint, skala celebrity attitude scale. Sama dengan variabel Y, ini menggunakan 5 pilihan jawaban. Yang pertama sangat setuju, kemudian hingga yang kelima sangat tidak setuju. Responden dalam penelitian ini merupakan individu yang menjadi penggemar K-pop di usia dewasa awal 20 hingga 30 tahun di Indonesia yang menjadi penggemar K-pop selama 5 tahun bahkan lebih. Pada bab 3 metode penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan data berupa angka dan dianalisis secara statistik. Kemudian variabel penelitiannya menggunakan variabel X dan Y, variabel independen dan dependen. Variabel X atau variabel independennya itu celebrity worship, kemudian variabel Y-nya itu variabel dependen impulsive buying. Di populasi dan sampelnya itu kriteria populasinya merupakan subjek yang menjadi penggemar K-pop selama kurang lebih 5 tahun bahkan bisa lebih di usia dewasa awal sekitar umur 20-30 tahun. Pada sampel, Azwar 2017 menjelaskan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi, maka sampel dari penelitian ini merupakan sebagian dari 251 responden. Kemudian pada teknik pengumpulan data itu menggunakan skala psikologi, disebarkan secara online menggunakan Google Form. Di bab 4 hasil dan pembahasan, pada analisis deskriptifnya bisa dilihat pada skor total skala 1 dan skor total skala 2 berisi 251 responden. Min pada skor total 1 dan skor total 2 itu sama-sama 51,45. Kemudian mediannya itu 51,00. Kemudian modusnya itu sama-sama 54.
Standar deviasinya itu 13,0,62, minimumnya 19, sama-sama 19, dan maksimumnya sama-sama 95. Pada diagram skala 1, kategorisasi tingkat skor variabel impulsive buying, hasilnya menunjukkan bahwa 83 orang responden berada di kategori rendah, 4 orang responden berada di kategori sangat rendah, 26 responden berada pada kategori sangat tinggi, 95 responden berada pada kategori sedang, 43 responden berada pada kategori tinggi. Pada diagram jenis kelamin menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu perempuan berjumlah 207 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 44 orang. Bisa dilihat pada warna merah itu jumlah dari hasil responden perempuan, dan warna biru dari hasil responden dari laki-laki. Pada diagram usia bisa dilihat bahwa usia 20-22 tahun memiliki 123 responden. Dilihat pada warna biru, usia 23-25 tahun memiliki 63 responden. Dilihat pada warna merah, usia pada 26-28 tahun memiliki 46 responden. Bisa dilihat di warna hijau, dan usia 29-30 tahun memiliki 19 responden. Bisa dilihat di warna orange. Pada jangka waktu menjadi penggemar K-pop bisa dilihat pada diagram ini. Sebanyak 130 responden menjadi penggemar K-pop selama 5-6 tahun. Di 7-8 tahun menjadi penggemar K-pop memiliki 73 responden. Selanjutnya 9-10 tahun menjadi penggemar K-pop itu 35 responden. Dan lebih dari 10 tahun itu sebanyak 13 responden. Dilihat pada warna biru itu 5-6 tahun menjadi penggemar K-pop. Selanjutnya warna merah itu 7-8 tahun menjadi penggemar K-pop. 9-10 tahun itu menjadi penggemar K-pop warna hijau, dan lebih dari 10 tahun itu ditunjukkan pada warna orange. Selanjutnya pada profesi dari respondennya itu yang tidak bekerja memiliki 100 responden, kemudian yang bekerja memiliki 151 responden. Yang tidak bekerja ditunjukkan pada warna biru, dan yang bekerja ditunjukkan pada warna merah. Pada pendapatan per bulan bisa dilihat pada diagram ini. Kurang dari 1 juta itu memiliki 52 responden, 1 juta itu 35 responden, 2 juta itu 45 responden, 3 juta 52 responden, lebih dari 3 juta itu memiliki 67 responden. Dari total 251 responden bisa dilihat pendapatan per bulannya yang lebih dari 3 juta itu memiliki 67 responden, yang berarti ini yang paling dominan dalam penelitian. Kurang dari 1 juta memiliki jumlah yang tinggi, yaitu 53 orang, 3 juta 52 orang, dan 2 juta 45 orang. Pada diagram skala 2 bisa dilihat di sini, kategorisasi tingkat skor variabel celebrity worship, hasilnya menunjukkan bahwa subjek pada penelitian ini terdiri dari 88 responden berada pada kategori rendah, 4 responden berada pada kategori sangat rendah, 22 responden berada pada kategori sangat tinggi, 89 responden berada pada kategori sedang, dan yang terakhir 48 responden berada pada kategori sangat tinggi. Pada analisis inferensial, uji asumsi pada penelitian ini diantaranya uji normalitas menggunakan bantuan IBM statistik SPSS 26. Hasil uji normalitas terhadap skala impulsif buying penggemar pada 251 responden menunjukkan hasil nilai signifikasi sebesar 0,075 pada data yang diperoleh
dinyatakan normal. Hasil uji normalitas terhadap skala Celebrity Attitude Scale pada 251 responden menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,200 pada data diperoleh dinyatakan normal. Pada uji linearitasnya, penelitian ini menggunakan uji ANOVA dibantu dengan IBM Statistik SPSS 26. Bisa dilihat pada ANOVA table hasil uji linearitas antara independen dan dependen variabel pada penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga kedua variabel dapat dinyatakan memiliki hubungan yang linear. Dilihat pada uji hipotesisnya, dalam penelitian ini H0 tidak ada hubungan antara social comparison dengan gratitude pada dewasa madya di Kota Makassar. Sedangkan H1 ada hubungan antara social comparison dengan gratitude pada dewasa madya di Kota Makassar. Karena 0,004 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak, yang artinya terdapat penyimpangan dari linearitas. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel gratitude dan social comparison tidak linear secara statistik. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,641 dengan nilai signifikasi 0,00. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara dua variabel yang diukur, yaitu skala 1 misalnya gratitude dan skala 2 misalnya social comparison. Yang artinya semakin tinggi skor pada skala 1, maka cenderung semakin tinggi pula skor pada skala 2. Dan hubungan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan dapat digeneralisasikan ke populasi.